pada saat dia bilang di nya itu dijadikan tempat MBG. Jadi lokasi yang aku tempatin itu lokasi bukan tempat MBG, Mas. Kan saya ke atas mau ngecek ya. Maksudnya mau ngecek apa ada sesuatu barang yang kebasahan atau gimana. Itu di kamar itu, Mas, bunyinya kenceng, Mas. Loko. Ditarik tangan saya, Mas. Mau saya cepetin lagi tuh bunyinya, lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi, Mas, bunyinya. Sampai tok itu berhenti. Ada yang buka pintunya, Mas. Pas trut. Kemana-mana, Mas, arahnya. Dia malah pernah pakai botol kecap. Mas, sampean aneh-aneh malah botol kecap. Iya. Botol kecap yang bagian ujungnya itu, yang bagian kepalanya. Sakit lah, Mas, perih toh. Justru itu dia bilang geli. Aduh. Karena ada centolannya itu kan. Nanti tak coba, wes. Buat referensi lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi. Satu-satunya host yang tidak terlalu tampan, tapi bisa bikin kamu nyaman. Malam-malam gini enaknya dengerin cerita yang unik-unik. Karena narsum saya ini tergolong unik. Dimana kita lagi digencarkan dengan program MBG. Dan dia juga punya program MBG sendiri. Makan gratis. Wah, di luar nalar lah pokoknya ya. Nggak usah nunggu lama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Halo, selamat malam Bang Dodo. Malam, Bang. Ya, malam. Gimana kabarnya Bang Dodo? Ya, sehat seperti yang Bapak lihat. Sehat ya. Alhamdulillah. Iya. Berarti terbukti programnya berjalan dengan baik. Yang tadi disebut ya? Iya. Wah, itu iya. Karena itu bisa menstimulus kesehatan badan ya kan? Ya. Meregangkan otot-otot yang tegang. Tapi saya tegang di sini. Nih. Kenapa? Iya, nggak tahu nih, baru pertama kali tanya jawab begini nih saya nih. Bener. Oke deh, Bang Dodo. Bang Dodo langsung cerita aja deh, biar saya nggak ngalor ngidul ya, Bang. Silakan Bang Dodo. Oke. Assalamualaikum, saya Dodo. Jadi cerita ini tuh kemarin saya ada, ini asli suaranya agak medok ya Bang ya. Oh iya. Emang asli Jawa saya. Oh Jawa ya Bang. Iya, Dodo. Saya kirain Bang Dodo dari Medan. Bukan. Jawa Bang. Oh saya. Jawa. Oke. Jadi saya ada kerjaan nih sama temen Bang. Abang tahu MBG ya? Tahu. Makan gratis untuk anak-anak sekolah. Iya. Itu saya ada kerjaan itu di Jawa Tengah. Harus saya sebut nggak nama kotanya di sini? Nah, Jawa Tengah aja. Jawa Tengah ya. Itu satu harinya dibayar 300.000 Bang. 300.000. Iya. Luar kota dong. Iya, luar kota. Betul. Jadi kan uang segitu lumayan Bang. Kalau saya di tempat saya atau di Jakarta itu sangat sulit dapat segitu. Nah, saya dikasih 300.000. 300.000 per hari. Kalau di Jakarta berapa Bang? Setahu saya kalau di Jakarta kemarin itu 150. 150. Oke. Dan karena ini program pemerintah, saya ikut Bang. Itu kerja di sana itu cuma 4 hari. 4 hari. Okay. 4 hari selama saya kerja di sana itu, waduh, itu pengalaman yang nggak bisa saya lupakan. Maaf Bang, saya duda, anak 1. Oke. Jadi pas saya kerja di sana tuh ya, yang saya pikirnya kan cuman kerja aja. Cuman saya nggak tahu tuh Bang, ya ini saat tangan saya juga masih rasanya masih ngerasa orang kerja karena masih kaku, masih apa gitu. Baru seminggu lalu saya pulang. Oh, pekerja keras. Pekerja keras Bang saya, banget yang keras-keras saya pegang semua Bang. Oke. Bener. Nah dari situ sampailah saya ke lokasi MBG Bang. Itu tuh di situ sudah ada para pekerja itu, kalau nggak salah ceweknya ada 4, laki-lakinya 2. Oke, orang lokal apa orang dari luar juga? Kalau seingat saya sih orang situ semua. Orang lokal ya? Orang lokal situ semua bener. Karena kan bagian saya waktu itu bagian masang kompor. Jadi teknisi kompor itu dari pemasangan, dari mbupuk juga, semua itu di situ semua saya Bang. Oh, itu ada teknisinya ada juga, ya? Nah itu yang bagian kami. Saya berempat juga Bang. Ada saya sama teman-teman saya. Cuman istilahnya mandor itu mempercayai saya untuk mengepalai mereka. Gitu. Jadi mereka taunya manggil saya bos, padahal ya
saya nggak ada kemukaan sama sekali untuk jadi bos ini, menurut saya loh ya. Nah, sampai di situ tuh saya mikir, wah 3 hari. Kalau buat mereka kan di bawah saya harganya. Kalau saya kan 300. Oke. Nah, kalau mereka itu di bawahnya. Oke. Gitu. Tapi kan karena mereka makan ditanggung. Rokok juga saya bayarin. Semua itu udah tinggal enak Mas di situ. Oke. Tapi saya masih ingat itu Mas. Jadi sistemnya itu di sana itu jadi seminggu kita di sana kerja cuma 4 hari, tapi dibayar tetap full 6 hari. Full 6 hari. 2 harinya kita anggap libur. Oke, bonus lah tuh ya. Bonus, bener. Nah, Mas ingat nggak yang tadi perempuan 4 itu? Aduh, saya ngejelasinnya gimana ya ini ya? Nah, ini masih muda-muda. Wah, bukan muda lagi Mas, masih sekolah. Masih sekolah. Masih sekolah, tapi yang satu itu orang-orang situ bilangnya janda. Yang satu itu. Wow. Dari 4 itu Mas, itu kan satunya janda tadi yang dibilang. Nah, janda itu kayak yang satunya itu selalu kalau tiap ini nggak apa-apa ya cerita di sini ya belak-belakan ya. Nggak apa-apa. Setiap malam itu selalu minta kuota sama saya. Oh, kuota HP nih. Kuota ya? handphone, Oke. bener. Karena kan mereka taunya anak-anak itu bilang saya bos, bos. Iya. Tapi yang 3 anak buah saya ini Mas, tiap hari itu hobinya Mas. Iya. Sama cewek-cewek, ya cewek-cewek yang ada di Facebook. Oh. Tahu Mas ya? Apa sih? Video call Oh, oke. Saya baru tahu video. cewek yang 3 itu nonton. Mereka ditonton sama cewek juga. Oke. Jadi video call begini Mas, ditonton juga sama cewek 3 itu. Kira-kira bagaimana Mas pandangan Mas? Ya, agak ini ya. Bisa lucu, bisa juga Cuman gini loh Mas, cewek 3 itu malah kayak bang daripada buat mending kasih saya uangnya, kita begini bareng, terang-terangan ngomong di situ. Loh, saya kan kaget Mas. Jadi kayak sengaja yang cewek janda ini sengaja untuk apa ya bahasanya, biar nggak ketahuan sama saya. Makanya selalu setiap malam itu minta kuota. Mereka bertiga itu selalu main Mas sama cewek-cewek itu. Oke, ini sorry ini saya mau tanya dulu soal tempatnya gimana? Kontrakan kah, mes kah? Kalau dibilang di sana itu jadi kayak rumah udah nggak terpakai lama. Oh, dia ngambil satu Iya. ruangan ya. Dan itu jauh dari warga. Karena kan yang tinggal di situ rata-rata nginep di situ juga. Ya, jadi orang taunya ini petugas MBG aja. Petugas MBG boleh pulang, boleh tidur di situ. Oke. Sementara mereka memanfaatkan keadaan itu, Mas. Makanya kenapa setiap malam itu anak-anak saya atau bawahan saya itu selalu minta uang cash, padahal kan gajinya nanti. Ya, Setelah jatuhnya kasbon, ya. betul kasbon. Tapi mereka minta. Loh, kasbonnya mereka lebih dari 200 Mas masalahnya. Iya. Untuk ngasih anak-anak perempuan itu tadi. Itu di situ. Itu mereka di situ gak. Oh. Gimana nggak saya di situ? Tapi Bang Dodo belum dapat waktu itu. Ya yang sama janda itu akhirnya saya. Oh, oke. Jadi pas dong berpasang-pasangan ya. Cuman kan saya maunya sama yang 3 itu Mas, yang lebih kecil, muda. Ya ini kan janda saya. Cuman ya karena mungkin mereka berpikirnya sama yang muda lagi, yang nggak mau sama saya, ya saya nggak tahu kalau itu. Karena mungkin berpikir saya lebih tua mukanya kan seperti ini. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Rezeki kan. Tapi gini Mas, saya herannya. Itu posisi kita kerja ya Mas. Itu kan ada pengawas kalau siang. Iya. Selalu ada pengawas. Mereka bertiga itu ya jadi kalau misalkan di saya kan ada yang masang kompor, terus ada yang bobok, terus ada yang nyiapin keramik dan lain sebagainya yang di bawah-bawah. Nah perempuan itu kan selalu dia adanya di lantai atas untuk nyiapin, terus untuk apa ngebersihin apa waktu itu ya kalau nggak salah. Pokoknya peralatan lah, Peralatan MBG masak ya? semua yang ada di atas benar. Nah yang paling dituakan itu, yang janda itu nggak ada kerjanya Mas, sama kayak saya. Jadi hanya mandorin. Oke, sama-sama. Posisinya sama lah. Posisinya dia. sama, betul. Dan itu tuh kayak di situ apa ya? Saya ngerasa kayak udah seneng Mas sama dia. Karena kayak saya merasa di lokasi. Dia juga orang bilangnya itu janda, saya juga duda. Wah di siang itu apa ya? Saya bisa bilang ya keceplosan kita
Mas siang itu. Siang-siang. Siang-siang. Itu juga saya nggak ngerti sih Mas arah-arah awalnya seperti apa karena kan hujan besar. Kalau hujan besar kan otomatis anak-anak ya kerjanya bebas. Cuman karena mungkin dia tahu gitu kalau tiap malam juga mereka begitu, saya ke atas. Ke lantai atas ada Mbak, ya sebut aja sini namanya S. Nah Mbak S ini lagi, mohon maaf loh kalau ini saya salah atau gimana. Di kamar itu Mas, di situ saya tuh kayak bunyi kok kolok gitu Mas. Sebentar. Wah itu saya bingung Mas, bener loh. Saya juga masih bingung sebenarnya itu suara apa kalau ada lok. Ya ini maaf kalau saya salah ngomong takutnya. Suaranya persis seperti itu Mas. Kan saya ke atas mau ngecek ya. Maksudnya mau ngecek apa ada sesuatu barang yang kebasahan atau gimana. Itu di kamar itu Mas bunyinya kenceng Mas. Lok. Oke, saya nih masih mentertawakan hal yang belum saya tahu nih. Oke. Nah, kan saya ketok Mas pintunya. Takutnya maksud saya apa ada sesuatu yang mencurigakan gitu atau ada benda atau apa gitu ya. Pintunya nggak dikunci Mas. Ya kan terpaksa saya apa pun namanya pintu kan saya ceklek gitu ya, kunci atau enggak gitu. Jadi kan ada itu kan pintu lama mungkin ya. Jadi pas kan ada tipe pintu yang dibuka itu susah. Nah itu tuh kalau saya buka begini langsung los. Jadi pas begini kan saya mau memastikan terkunci atau enggak gitu loh di kamar yang itu pas saya buka gini itu langsung los Mas. Masuk saya ke kasur, pas saya di kasur dia lagi megang timun segede gini nih Mas. Lok tadi itu. Itu maksud saya. Suara timun. Itu maksud saya. Aduh saya kan jadi canggung nyampur takut campur apa ya. Ya pokoknya jadi satulah di situ Mas. Nah, ekspresi dia gimana tuh? Ya kaget. Cuman kan, aduh maaf perempuan megang timun, ya lagi gitu Mas, kakinya setengah badan itu nggak ada. Oh jelas banget dong. Waduh, bukan jelas lagi Mas. Di situ saya, maaf, saya panggil aja namanya, maaf sus gitu. Saya mau bangun. Tarik tangan saya. Suruh diem, saya diginiin. Pakai terong gitu. Aduh, lupa. Tangan. Sorry. Maksudnya pakai timun yang bekas itu. Enggak, pakai tangan. Pakai jari. Timun itu kan geletak di kasur lagi. Enggak, itu. Gitu. Suasana hujan gede, saya ditarik. Itu kepala saya puyeng Bang, maksudnya aduh ndasku mumet ya kudu piye gitu maksud saya harus gimana ini. Selama pas ditarik saya plek saya duduk di samping kasur dipegang setir saya Mas. Pas berdiri setir saya. Di lok juga. Oke, gimana tuh pas dia megang setir? Setir saya dipegang karena waktu itu saya pakai training ya. Ya sekarang cowok normal loh Mas, ngelihat atau mungkin cewek yang lagi seperti itu. Ya pasti tegang. Ya dipegang setir saya begini, Mas. Ke situ. Ada open mic di situ Mas saya langsung. Aduh, saya jelasin di sini. Itu, waduh, apa ya? Soalnya nggak kena gigi Mas. Di situ saya apa ya? Aduh, saya takut ada anak-anak. Itu nggak ditutup Mas. Itu itu ya? Ya begitu yang kenyataan-nyatanya. Itu nggak ditutup loh, pintu loh. Saya mau bangun untuk pintu aja, tangan saya tuh gini Mas. Dikebelakangin begini. Ternyata di samping kasur itu ada video. Dia lagi nonton video. Lagi nonton. Betul, lagi nonton video yang mungkin bikin dia itu untuk kesana arahnya. Iya, dia dasarnya emang janda sih ya. Ya, betul. Mungkin udah lama juga enggak. Oh, saya nggak tahu lama enggaknya. Intinya di situ kita melakukan lock itu Mas. Begitu. Ternyata, aduh apa ya? Timun itu ya buat untuk dia tadi. Nggak ada suara sama sekali. Dia nggak ada ngobrol sedikit apapun, langsung Mas
Dia udah kayak pemain bener-bener ya, menurut saya belum pernah saya temuin. Ya, gede mas, semol-semol gini loh. Apa aja sebel-sebel? Ya, lah mas tahu lah gitu. Mungkin kebayang lah, mungkin lah. Situ tuh kayak mulutnya apa ya, suaranya tuh kayak yang pertama saya dengerin, lok 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 lok. Itu dari saya ngebayangin itu mungkin kalau tak rekam itu mungkin tak jadi memori, cuman enggak lah. Enggak gitu direkam. kan. Enggak lah. Saya nggak kepikiran kok mas. Yang saya takutin kan pintunya pun belum ketutup mas. Anak-anak denger atau gimana kan nggak tahu saya. Saya yang mau saya tanya nih, punya Bang Dodo nih ukurannya semana nih? Waduh, harus ke situ ya pertanyaannya ya mas ya. Iya, kalau misalnya sampai ada bunyi lok 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 kan berarti agak-agak kecil dong. Iya, itu mas tahu. Bener. Masih gedean timunnya yang dipegang tadi mas. Iya. Cuman kan karena mungkin saya kuat gitu. Iya kuat karena kecil. Karena nggak kejepit kali jadi. Sampai situ, udah pokoknya perasaan saya campur aduk mas. Itu yang saya takutin, pintu belum ditutup sampai saya akhirnya pada saat dia lagi open mic, itu saya bangun, saya tendang pintunya ketutup. Cuman nggak mau ketutup, kan udah lama itu yang saya bilang. Ya. Ini nggak ada kuncinya, emang nggak ada kunci mas. Loh, kalau ntar anak-anak tahu gimana? Ditahan pakai, seingat saya itu ditahan pakai batu bata. Di situ ada batu bata. Ya karena cuma untuk nahannya hanya itu mas. Yang saya takutin takut ada anak-anak lihat loh. Saya tahan satu, ditarik lagi badan saya mas. Saya. Begini mas. Masih bagus ya. Nah, kalau dari penerawangan saya, itu mungkin umur-umuran 30 mas. 30. Kalau saya kan udah 37 mas. Masih. Ya. Itu tanpa benda pengaman sama sekali saya melakukan itu. Oke. Saya takut itu mas, takut ya maksudnya takut jemuran gak keangkat gimana sih, bablas gitu loh. Tapi kan masih open mic. Itu pada saat di belanjain di apa? Itu udah nggak open mic mas. Oke. Dia langsung mempersilahkan gitu loh buburnya. Buburnya apa namanya? Coba masa saya harus diem kan? Ini saya takut ketahuan. Itu handphone saya bunyi ada 4 kali mas. Ada nelfon. Saya takutnya kan anak-anak bawah nelpon. Cuman suasana hujan itu nggak berhenti, hujan masih terus mas. Jadi kayak suara hujan itu lebih kenceng daripada suara anak-anak. Takutnya manggil gitu kan atau apa. Cuman kalau suara handphone saya kan kedengeran di situ. Lawang videonya masih on mas. Si janda itu videonya masih on. Lagi videonya itu bener-bener lagi begini-begini. Udah itu tarik, saya suruh masuk. Ya saya ikutin permainannya. Sampai bener-bener kayak udah apa ya? Keluarin di mana itu? Di dalam mas. Di dalam. Iya. Itu yang saya takutin masalahnya. Pas apa ya, kurang lebih ya nggak sampai 5 menit lah mas. Dia yang gila kok. Nggak sampai 5 menit. Nggak sampai, kan open mic aja tadi 2 menit ada mas. Iya. Lok. Suara itu. Itu bisa dibilang apa ya bahasanya ya mas ya. Iya, ya agak ya berarti. Lah saya suruh timun lagi mas ke dalamnya. Selesai saya main. Aku belum. Suruh lagi mas. Pakai timun itu. Wah, aku kan enggak mbak, udah aku pengen keluar. Enggak. Ditarik tanganku kenceng banget mas tangannya. Kan apa badannya bagus ya, bisa dibilang semok. Dipegang tanganku, timunnya dipegangin, suruh. Bunyinya sama seperti yang tadi aku dengerin di luar. Lok gitu. Cuman kan itu aku ngelakuinnya kayak enggak apa ya. Ya beda lah gitu loh. Ya. Aneh, tapi aku berdiri lagi mas jadinya gara-gara itu. Aduh, gimana lagi nih? Udah jadi satu lah mas pikiranku, handphoneku nggak berhenti kok bunyinya. Takutnya ada pengawas yang telepon atau gimana gitu kan. Aduh, ini ceritanya gimana ya, nggak apa-apa lah ya. Saya ceritain full di sini nggak apa-apa ya mas. Ungkapin aja. Pas dia itu udah mau apa bahasanya kalau perempuan itu ya? Mau nyembur itu mas. Itu ditok-tok mas pintunya, ada yang ngetok dari luar. Nah lo.
Aduh, itu hal yang paling menegangkan dalam hidup saya tuh mas. Bener, dalam arti, aduh ini ketahuan selesai, nggak ketahuan tanggung. Betul. Ya kan? Ya saya juga harus mungkin ya si perempuan ini gitu kan. Ditarik tangan saya mas, mau saya cepetin lagi tuh bunyinya, lebih kencang lagi, lebih kencang lagi mas bunyinya, sampai tok 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 itu berhenti. Ada yang buka pintunya mas. Pas, trut. Kemana-mana mas arahnya. Itu ada yang buka pas trut. Lah, saya kan masih ada yang buka, ngeng. Saya ngomong kasar di situ mas, terpaksa. Mau siapapun yang buka pintu pada saat itu, saya ngomong kasar emang. Hoi, yang di luar diem. Saya tutup, tendang pakai kaki, ceger langsung mas. Cuman kan nggak bisa ngunci, harus diarahin pakai apa? Batu bata lagi. Saya mundur lagi, terus ada yang teriak begini. Itu ternyata perempuan mas. Oh, oke. Iya, ya wes, lanjut, enak yo. Berarti kan yang di luar dari tadi Tahu ya. tahu mas. Oke. Wah itu udah nggak tahu, kacau pikiran saya itu. Si cewek udah bangun, duduk. Saya disuruh duduk gitu kan. Maksudnya kan saya disuruh duduk, belum langsung maju mas. Cuman saya dikasih anduk yang di situ, suruh nonton film lagi mas saya mas. Beneran itu dalam satu hari itu 4 kali saya. 4 kali. Dia di lacinya itu ada obat mas. Saya suruh minum. Obat Begini. Selesai itu saya dikasih uang. Dikasih uang? Dikasih uang saya. Oh, oke. Berarti kalau di situ ada obat, bukan yang pertama dong nih. Nah itu PR saya, perkiraan itu panjang mas. Pas dia ngomong seperti itu. Pokoknya dia kalau pada saat main itu nggak ngomong apa-apa. Tapi kalau belum selesai atau belum, ya pasti akan terusin. Sampai di situ, sampai kurang lebih saya, mungkin anak-anak di luar atau mungkin perempuan yang cewek-cewek tadi itu mungkin udah tahu kali mas. Udah tahu kalau si perempuan itu seperti itu ternyata. Oke. Sampai apa ya, mau maghrib kalau nggak salah mas saya mas, dari siang itu loh. Dari jam 2-an kalau nggak salah, apa dari asar gitu saya ingat saya, sebelum asar lah, sampai udah mau maghrib kan badan saya ngos-ngosan mas. Capeknya bukan main. Itu kan saya harus diobat, minum terus selesai. Dikasih uang itu kalau nggak salah nominalnya 2 juta. 2 juta. Maksudnya apa ngasih uang? Saya lempar ke mukanya. Maksudnya apa ngasih uang? Loh, ya udah nggak apa-apa, terima aja wes. Kamu kan udah, aku harus enggak. Wong ini juga aku nggak sengaja kok. Kan saya merasa laki-laki gitu loh mas. Menurut saya itu sesuatu yang direndahkan. Pada saat itu memang saya salah gitu loh. Maksudnya berbuat seperti itu ke dia, ke perempuan. Cuman maksud aku nggak minta uang. Di situ kayak aku malah ngomong tuh mas. Aku senang sama kamu. Dilepehin mas. Duh. Aku nggak senang kuli kayak sampean. Wah, aku digituin. Ngomong begitu. Kalau kamu mau gratis tak kasih. Loh, tapi piye itu iki? Iya, dia ngomongnya malah seperti itu. Kalau kamu mau gratis tak kasih. Cuman aku nggak mau ada hubungan. Oke. Itu kata-kata itu yang masih sampai sekarang itu ada di telinga saya. Wong edan. Nah, bisa dibilang seperti itu. Cewek edan. Iya, edan. Pas saya, aduh gimana ya? Saya turun, saya pakai baju. Itu uang itu nggak saya terima sepeser pun. Dia itu kayak yang, ya wis lah, udah pergi sana, gitu loh. Saya pergi keluar, kan saya ngecek anak-anak dari kerjaan, dari yang lain gitu. Anak-anak itu tuh udah kayak paham, ketawa-tawa, guyang-guyu lah gitu. Wes, enak ya bos, ngomongnya. Enak ndasmu, aku bilang kayak gitu. Karena kan aku merasa, aku pengennya diterima, bukan hanya pengen dan udah selesai. Aku pengennya seperti itu. Tapi ternyata enggak gitu. Walaupun iya aku dapat, cuman mungkin bukan orangnya. Ya, ternyata gitu. Dia punya apa? Kalau dari anak-anak cerita itu, dari perempuan-perempuan itu, dia itu punya kelainan. Ya kelainannya harus seperti itu. Berarti dia ini banyak duit juga dong orang ini ya. Nah itu cerita di akhir mas, nanti mas tak jelasin itu kenapa. Oke. Nah jadi dari kejadian itu tuh saya kan pasti curhat ke anak-anak.
Dan aku minta info-info ke teman-teman yang perempuan tadi. Sebenarnya dia ini siapa, kemudian kenapa dia seperti itu, terus apa sih namanya bahasanya, aku ngulik-ngulik lah gitu ceritanya dia ini siapa. Jadi ada salah satu si Agung mas, anak buahku. Agung ini bisa dibilang paling ganteng dari kita semua. Aku tanya lah, Gung, coba kamu tanya sama si sebut aja Tri, si cewek ini yang disukain sama mereka, sebenarnya si S ini kerjanya apa? Ditanya lah mas, dari awal sampai akhirnya mereka bisa kerja di MBG ini bagaimana ceritanya. Diceritakanlah sama saya. Jadi ceritanya si janda ini adalah dulunya mantan LC. Dia itu maminya. Oh dia mami. Ya, yang 3 itu anak buahnya. Oh, oke. Gitu. Kenapa bisa kerja di sini jadi MBG? Karena pada saat dia bilang di itu dijadikan tempat MBG. Jadi lokasi yang aku tempatin itu lokasi bukan tempat MBG, Mas. Jadi di atas itu pantesan aku lihat kok banyak minum-minuman gitu loh, pajang-pajangan. Itu tempat pantesan aku nyium kok banyak bau pandan di sini gitu. Ternyata bau-bau itu, Mas. Tapi ini kegiatannya benar jelas. Kegiatannya seperti itu, memang benar kalau siang ada pelaksana. Untuk MBG benar. MBG, Mas. Oke. Ya usut punya usut, cerita punya cerita, ternyata memang tempat itu dulunya tempat seperti itu. Jauh dari warga gitu kan, tempat malam gitulah bisa dibilang. Dibelilah sama apa ya bahasanya kalau di situ. Pejabat lah mungkin ya, atau mungkin siapa gitu, saya nggak tahu. Dibeli harga murah. Tapi maminya di situ, si janda yang tadi itu nggak mau pergi dari situ kecuali diberikan pekerjaan. Oke. Jadi dia menetap di situ, seharinya dikasih segitu. Tapi cowok-cowok atau mungkin yang kerja di situ itu pasti selalu belinya sama dia, jajannya. Masih ya. Jadi kalau dapur itu lagi nggak ada kegiatan atau belum jadi, ini kan belum jadi, itu masih mereka beroperasi penjualan itunya, jualan mereka. Oke, paham saya. Gitu mas. Jadi mereka dapat uangnya dari situ, gedenya dari situ. Sama sekali nggak ada yang curiga mas. Karena memang setiap siang ada pelaksana, ada yang bekerja, si perempuan itu pun bekerja semua. Dan uangnya pasti banyak mereka, uang mami kok. Bisa dikemanain aja uangnya. Selain dari usaha itu ya bener usaha itu. Dapat orderan juga. Dapat orderan. Lah uang aku habis mas. Habis. Anak-anak itu kayak sengaja bahasannya apa ya? Kayak disirap sama mereka. Oh ya, dikasih enak. Iya betul. Mau nggak mau jadinya kayak. Ya nggak bisa nolak. Nggak bisa nolak lah uang di depan mata. Saya pun iya. Jadi uang yang tadinya saya dikasih uang untuk apa menginikan, malah jadinya uang saya habis. Buat kasbonin anak-anak. Buat kasbonin anak-anak. Bener. Lah kasbonnya nggak kira-kira. Jadi 4 hari itu saya udah habis mas di situ aja semua. Kita makan kan ada yang nganter, tetap itu nanti kan ada potongannya. Jadi nggak ada yang pergi kemana-mana dari lingkungan itu. Hanya di situ-situ aja. Nah selama 4 hari itu begitu terus. Mas Dodo juga sama dia. Iya. Cuman dia ngomong itu nggak sama sekali. Nggak boleh. Nggak mau dia. Itu nggak pernah mau mas. Tapi kalau untuk semua, iya mau merahin di mana aja saya dikasih. Oh itu bebas. Bebas, asal merahin apa? Dia nggak pernah mau. Itu Mas Dodo nggak takut penyakit? Takut mas, takut banget saya. Periksa nggak dari situ? Belum. Ada referensi mas, periksa. Ada nih teman saya. Oh. Dia ahli tes kesehatan. Serius enggak mas? Serius ya? Serius. Dia bisa bisa panggil ke rumah kalau Mas Dodo mau. Oh boleh mas. Tes tuh sama dia tuh apa? Maksudnya terjangkit penyakit aneh itu enggak? Ya. Harus loh. Tapi dari situ sih saya malah tambah seneng mas. Maksudnya dalam arti ya begitu terus gitu loh. Sama dia ini kalau misalkan saya udah balik ke Jakarta, saya telepon dia mau mas. Masih mau, cuma ya pada saat libur gitu. Mas Dodo yang ke sono atau dia yang ke sini nih? Bisa gantian. Bisa gantian. Iya, cuman dia harus di tempat itu. Udah harus di sana. Iya, minimal dekat situ. Karena dia nggak bisa lepas dari lokasi tempat itu. Gitu. Iya. Ini ya apa? Berkembang MBG dong jadinya. Aduh, saya ya takut salah nyebutnya loh, tapi memang itu kenyataannya mas, gitu loh.
Tapi kalau udah kesininya saya nggak tahu masih atau enggaknya gitu loh, karena mereka atau udah diangkat jadi karyawan atau bagaimana saya nggak tahu mas. Gitu loh, karena salah satu anak buah saya yang paling disenengin sama perempuan itu ya si Agung ini. Si Agung itu. Iya, sampai dia pergi kemana diikutin, pengen dibawa kabur gitu, cuman kan nggak boleh sama si maminya ini. Nah terikat kan sama dia, banyak kan. Oke. Dan ini kapan, belum lama kejadiannya? 2025 Oh masih. bulan-bulan belum lama sih mas, bulan September kalau nggak salah. Oh, belum. Iya September Masih benar. baru banget. Masih baru kemarin kok mas. Tapi sekarang udah beroperasi tuh tempatnya. Kalau didengar dari anak-anak sudah, cuman perempuan itu saya nggak tahu. Yang 3 itu loh, saya nggak tahu. Kalau yang itu saya hanya nyimpan satu kontaknya. Nggak ada panggilan telepon untuk maintenance gitu. Saya area Jakarta sekarang. Area Jakarta betul. Oh, nggak sekali apa maksudnya inisiatif gitu ke sana, kali ada yang rusak. Ajak-ajak teman saya nanti. Oh boleh. Ada juga yang seperti itu, boleh. Nanti tak ajak ke sana. Cuma nanti tak tinggal sampai sana. Tuh, jangan, ntar teman saya nggak bisa pulang. Iya, kasihan. Karena teman saya masih harus dituntun. Dituntun? Iya. Oh maksudnya? Dia nggak bisa dilepas. Oh gitu. Ya nanti tak ajak yang di Jakarta juga banyak mas. Oh banyak. Oh ya? banyak. Cuman nggak se ekstrim yang kemarin gitu. Yang kemarin kan bisa dibilang gitu mas. Kalau di Jakarta di mana Mas Dodo? Aduh saya nggak tahu kalau itu mas. Lu katanya banyak. Maksud saya pekerjaannya, bukan. Pekerjaan. Mas ini kemana-mana loh pikirnya loh. Kalau ada survei-survei lagi, info-info lah. Boleh nanti. Tadi teman saya nitip ini, itu masih ada lowongan nggak? Lowongan apa itu? Ini untuk instalasi Oh gitu. siap, boleh mas. Nanya dia kalau masih ada lowongan ikut dong gitu. Freelance nggak apa-apa. Oh boleh. Siap. Cuman di sini tak buka-bukaan gini nggak apa-apa ya? Maksudnya saya di blur kan namanya gitu maksudnya. Aman, namanya Aman ya? nama aslinya kan Dodo kan. Panggilanku bener loh, Dodo itu loh. Nanti orang kampungku tahu bahaya ini mas. Duh. Apa lah, kan Mas Dodo duda sekarang. Ya bener. Kecuali udah punya istri, ya beda lagi urusannya. Sampai sekarang ini malam-malam suka mas. Masih suka. Sama perempuan itu. Pakai timun juga dia. Oh nggak tahu saya kalau itu. Loh kan Aduh. Iya sih maksudnya sayanya mas yang melakukan itu. oh Mas Dodonya. Iya saya yang melakukan Loh, itu. Mas Dodo kenapa nggak ini aja, jajan-jajan aja kalau emang kepengen, ngapain harus kayak Nah, tadi sampean bilang takut penyakit. Ya, Saya juga takut pakai nanti. pengaman dong. Sekarang kan zaman udah canggih. Oh nggak enak mas pakai pengaman itulah. Kalau emang nggak terbiasa, Oh. Mas Dodo beli plastik yang 3 kiloan tuh. Lo kok sampean ngajarin lo? Iya, yang buat apa bikin teh jus, es cekek gitu. Lo gedean plastiknya lo mas sama punya aku. Sampean ini aneh-aneh lo. Lo punya aku segini aja nggak ada. Oh pakai plastik segini. Loh. Iya, kalau Mas Dodo, siapa tahu Mas Dodo malu kan Ya, mobilnya. Itu bisa buat alternatif. Terus nanti diseteples gitu maksudnya pinggirnya. Iya, tapi jangan lupa ujungnya tarik dulu, kan melar tuh dia tuh. Iya, jadi pas keluar tuh airnya ada jalurnya gitu. Loh, ya sama aja masuk toh. Enggak, ditarik tapi jangan sampai bolong. Ini edukasi apa tuh sebenarnya? Daripada Mas Dodo cuma by phone gitu kan kasihan tangan, kasihan punya Mas Dodo juga kena tipu itu. Ya. Nanti tak coba lah mas lah. Paling cuma sama Tante Lifeboy kan, Kadang atau Tante Lux. Kadang sama Citra. Bisa bisa sama Citra bisa juga sih. Cuma saya belum pernah dengar sih kalau pakai Citra. Lebih wangi sih mas. Aduh, Mas Dodo nggak ada niat mau cari istri lagi gitu. Nanti lah mas. Aku di usia yang segini ya fokusku kerja dulu, banyakin uang. Itu aja dulu. 37 ya. 37 udah tua loh. Iya, lo itu sampean tahu. Ya carilah istri yang benar, yang mau ngurusin Mas Dodo. Anak satu ya. Anak satu. Iya. Daripada lontang-lantung nggak jelas, itu buang-buangnya sembarangan. Ya nanti tak cari dulu lah mas pelan-pelan. Mau tak cariin nggak? Ya
boleh lah. Boleh. Ada namanya Susi. Susi. Loh, namanya sama oh. Oh sama tuh. Loh kan Jangan dorong dia. Dia emang agak semok badannya. Iya, sama. Ini rambutnya pendek. rambutnya iya sebondol ini kan. Loh. Ini acara apa tuh? Jangan-jangan Susi ini narasumber kita juga. Loh, orang mana? Orang sini, orang Bekasi. Jadi dia nih memang dia main di game Hago itu. Nah, dia banyak kenalan dari situ tuh. Oke. Melalui kenalan dari situ dia banyak sama orang. Aduh, lah dia sekarang udah sama orang tuh? Apa gimana? Dia sebenarnya punya suami, Mas Dodo. Cuma sama suaminya ini dia nggak pernah disentuh. Aduh. Nggak pernah disentuh. Makanya dia cari tuh di luar. Kalau beneran itu susiku takbir aku mas, bener. Kalau beneran itu susiku, Kenapa bener. dong? Aku ya seneng lah. Di sini toh, dekat sini. Dekat sini. Nanti saya kasih link videonya, dia buka. Video? Video apa? Dia kan pernah podcast di sini. Walah. Acara jodoh tak ini? Iya bisa. Bisa. Serius loh mas. Aku langsung deg-degan loh ini loh. Serius. Ada namanya. Nanti saya kasih link videonya. Iya boleh. Masalah ceritanya dia. Pantas tak telepon nggak pernah aktif loh mas sudah. Terakhir aktif. iya. Di 2026 itu kan kemarin aku pengennya kan salah satu nelpon gitu loh. Saya duluan apa dia ternyata nggak aktif nomornya. Dia nih kalau menurut saya memang agak ini juga ya, agak bebel ya. Nggak bisa dikasih tahu. Ya bener. Bener ya? Kan saya kasih arahan. Udah Mbak Susi, udah mendingan Mbak Susi ini cari suasana yang romantis coba sama suami. Gitu. Jalin hubungan baik biar pernikahannya. Kok aku cemburu loh mas sampean ngomong gitu malah. Iya, kalau saya kan harus mengarahkan yang baik. Iya, wes. Boleh saya menjerumuskan. Oke. Kayak tadi kan yang suruh pakai es cekek itu kan maksudnya buat tujuannya kebaikan juga kan, daripada nggak pakai pengaman. Tapi kan murah mas. Ya berani nggak belinya? Enggak. Iya, sampean datang ke Alfamart atau Indomaret gitu mas beli kan malu kan? Iya. Iya, mending pakai itu tadi bungkus plastik es itu. Pinggirnya strapless, pakai ujungnya tarik. Udah aman itu. Ya kalau ketinggalan di dalam olok gimana kalau bunyinya sama mas nanti mas. Kan bisa ditarik. Sampean ini ada lah. Takut saya malah loh. Sarannya sampean malah bikin ini saya loh. Puyeng aku malah. Iya. Tapi bener deh kayaknya Susi ini kan. Nah itu mas, aku malah mikir loh. Dia ini tak suruh ini, saya suruh baikan sama suaminya nggak mau. Ada fotonya tak mas? Ada. Bebel banget. Pokoknya dia kayaknya udah nggak ada lah sama suaminya. Maksudnya sering ngobrol begini di sini gitu? Sering. Dia udah 2 kali. Udah 2 kali kesini. Lo itu kenalnya dari mana tuh? Dari dia hubungin kita. Oh gitu, pengajuan gini kayak saya. Oh lah. Dia pengen cerita nih punya pengalaman. Pertama sih cerita masalah suaminya gitu. Akhirnya kesini-sini lo kok. Tapi nggak nyeritain saya toh? Enggak sih, belum ada. Cuma memang ada nih beberapa cowok yang dia kenal. Nah jangan-jangan salah satunya. Aduh mati aku mas kalau diceritain aku. Lo nggak apa-apa kan mas Dodo single toh. Ya maksudnya kalau suaminya marah atau ini marah kan? Wes suaminya tuh udah masa bodohan, cuek. Iya. Ya, siapa tahu jodoh bener loh Mas Susi loh. Iya. Tapi setahu saya dia sendokannya emang gede mas, hitam gede mengkilat. Lah sampean aja aneh-aneh lah mas lah. Bener. Ya tapi kan kalau nggak kuat tak bantuin pakai timun toh. Oh iya dia pakai timun juga bener. Iya dia pakai timun. Sampai timunnya patah di. Sampean tahu nggak di dalam tasnya itu pasti selalu ada timun kalau nggak pare. Oh, pasti itu. Iya. Pare kan itu agak. Gregek. Ada kerenjel-kerenjelnya mas. Aduh gila juga ya. Oh itu nggak sakit. Lah, aku ya tahu semua kok. Wangi mas. Persis kayak aku pakai Citra. Apa jangan-jangan dia pakai Citra ya? Bisa jadi pakai Citra juga. Dia malah pernah pakai botol kecap. Mas sampean aneh-aneh malah botol kecap. Iya. Botol kecap yang bagian ujungnya itu yang bagian kepalanya. Sakit lah mas, perih toh. Justru itu dia bilang geli. Aduh. Karena ada centolannya itu kan. Nanti tak coba wes. Buat referensi lo. Jangan dicoba. Oh bohong kan sampean. Wah. Enggak, ini kan ceritanya Susi.
Ngeri aku malah. Jadi kalau pakai botol kecap bunyinya gimana tuh? Kupluk, 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 kupluk. Duh, ampun mas, aku aduh takut salah lo ngomongnya, wis lah. Ya oke deh. Tapi sekarang Mas Dodo kerjanya di mana nih? Masih kadang borong-borong gitu, Oh, masih instalasi apapun, listrik atau plafon bisa gitu. Ya memang udah jalurnya sih. Jalurnya, nggih bener. Maksud saya jalurnya rusak. Ngerusak ya, bener ngerusak, tapi kan tak benerin lagi mas. Iya, biasanya ya kalau orang-orang pemborong itu memang karena kan uangnya gampang. Bisa dibilang gitu kan. Oke, bener. Buat kita nih misalnya sehari 100.000 itu kayaknya berat, tapi kalau buat Mas Dodo kayaknya sehari 1 juta tuh gampang. Kalau dari pemborong gitu. Iya sih, tapi Iya kan? kebanyakan pasti buat jajan sih mas ya. Iya. Aku itu. bingung loh. Bukannya nggak bagus ya, kerja di situ bagus kalau kita bisa bawa diri. Itu kita pasti sugih mas. Gitu ya mas. Iya, kalau Mas Dodo bisa tahan tuh ya. Apa aku kerja keluar aja wes? Enggak, jangan lah. Lanjutin kerja sekarang, tapi diarahkan ke jalan yang benar nih. Wah ini baru respect saya, bener saran-saran bagus. Tapi saya temuin dulu sama Susi. Saya masih ada yang perlu dibicarakan masalahnya. Ya coba, nanti saya kasih deh. nomor. Boleh ya, serius ya? Tapi saya izin dulu sama Oh boleh, Susinya boleh. ya. Malam ini toh? Iya malam ini. Ah, Habis oke, podcast ini kita langsung Ketemu, bisa ketemu toh? Enggak ada. Saya tanya dulu orangnya dong. Sabar. Jangan rahasia-rahasiaan lah sampean lah. Takutnya kalau Oh iya sih, Susinya nggak benar, berkenan benar, gimana? Tapi maksudnya gini loh, jangan langsung kasih tahu ini Dodo gitu loh mas. Loh piye tuh? Dan nanti dia langsung minder lah. Langsung takut sama saya karena ingatan yang lalu. Ya kalau misalnya saya nggak terus terang, gimana bisa ketemu nanti? Jadi kita ini tos-tosan aja. Saya kasih infonya Mas Dodo, saya kirim fotonya. Nih mau Mas Dodo ya ini kenal atau enggak? Kalau Oke. misalnya dia bilang, oh ya saya iya, kenal, iya. ini dia orangnya Mas. Mau ketemu enggak? Mau baru saya ketemu. Boleh wes, saran sampean wes. Gitu Siap ya. siap. Boleh mas. Kalau misalnya dia nggak mau ketemu gimana? Tuh kangen banget aku mas. Saya Ini anterin, aku aduh. saya anterin ke tempat lain. Enggak, aku maunya Susi kok. Maunya Susi. Iya. Banyak yang lebih bagus dari Susi kok. Mau sampai dari tadi nyujuknya Susi, enggak, aku pengen Susi mas. Susi Bener aja iya. ya? Dari situ. Oke deh Mas Dodo. Ya mudah-mudahan nanti sama Susi ini benar jodoh ya. Amin, bener loh mas. Ya saran saya kalau emang serius ya diseriusin nih Susinya. Ya saya mau kalau serius sama Susi, saya serius. Tapi dia suruh selesaiin dulu nih sama Iya rumah itu tangga, benar. ya. Suruh selesaiin Ya saya nggak sama- berani lah, bener mas kalau seperti itu. Bener. Iya. Kalau masih punya suami jangan. Iya nggak berani saya mas. Penting nanti saya anterin ke tempat yang lain. Untuk apa? Ya kali Mas Dodo mau kenal perempuan baru. Terus saya dipakein plastik toh kayak tadi? Iya. Lah enggak lah, Nggak mau. nggak ada rasanya, enggak. Kan belum nyobain Mas Dodo. Nantilah mas lah, saya kangen Susi loh. Bang Angga tahu kali rasanya ya, Bang ya. Tahu Bang. Saya kangen Susi loh, bener loh. Ya udah. Sabar ya abis ini ya. Ya. Oke deh nih. Ya, mudah-mudahan Mas Dodo dikasih kelancaran Amin. hidupnya. Siap mas, dan makasih kisah banyak. percintaannya. Ya. Sukses selalu buat Siap, Mas Dodo. siap mas. Terima kasih Ya. banyak. Yo mas. Oke teman-teman, itulah cerita dari Mas Dodo ya. Saya nggak mau nanya pesan-pesannya karena Mas Dodo udah nggak konsen nih pengen ketemu sama Susi. Buat teman-teman juga nih yang mau cerita dan hadir di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Dodo, makasih banyak ya. Sukses terus Mas Dodo ya. Sampai jumpa.